tidak mampu karena tidak ada sabun atau tidak ada air di tempat dia. Percuma, nggak bisa. Jadi ketiga-tiganya ini harus ada pengetahuan, kemauan, dan kemampuan. Salah satu tidak ada, tidak akan terbentuk perilaku. Salah satu tidak ada, tidak akan terbentuk. Coba kalian buat dalam skala KIS, ini bisa. Kalian mau kuliah daring, kalau nggak tahu jadwalnya, nggak tahu linknya, jelas nggak bisa. Cuma dikasih tahu, nanti kuliah Pak Zufil jam 1, tapi nggak dikasih link, nggak dikasih tahu linknya. Nggak akan join kalian. Atau udah dikasih tahu linknya nih, tapi kalian nggak mau, aku nggak mau hari ini. Ya kalian nggak akan ngeklik linknya itu sampai kapanpun. Padahal udah dikasih linknya. Udah dikasih link, udah kalian mau, tapi kalian nggak punya laptop. Nggak mampu untuk online. Nggak punya laptop, nggak punya paket wifi. Nggak akan ada perilaku kuliah daring siang ini. Iya kan? Jadi nggak akan ada perilaku, nggak akan terbentuk suatu perilaku apapun jika tidak ada 3 hal itu. Maka kalau kita mau menciptakan perilaku, kita harus mengadakan 3 hal itu sebaliknya. Kalau kita mau menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat, ya kita akan pengetahuannya, kita tingkatkan kemauannya, kita buat bahwa mereka 3 itu yang harus kita buat untuk menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah ini ya, 10 indikator tadi menurut riset kesehatan dasar. Jadi pertama itu persalinan oleh tenaga kesehatan. Karena masih banyak sekali persalinan ini terutama di daerah-daerah itu yang masih tidak di nakes. Entah itu ada di pun, kemudian ada di tradisional-tradisional yang lain seperti itu ya. Atau bahkan lahiran sendiri. Itu masih ada case-case seperti itu. Maka indikator 10 indikator PPABS ini belum semuanya terpenuhi sama di Indonesia. Kemudian melakukan penimbangan bayi dan balita. Ini adanya di kegiatan posyandu. Jadi bayi dan balita itu harus ditanya secara untuk mengetahui tumbuh kembangnya. Apakah dia normal, baik, atau dia termasuk buruk, atau termasuk stunting juga. Itu akan ketahuan. Dan jika ketahuan dari awal, kita bisa memberikan treatment. Early treatment ini sangat menentukan. Jangan sampai tidak diketahui ada pertumbuhan perkembangan yang tidak normal itu, kemudian dia sampai berlangsung jadi balita, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja, yang akhirnya dia menjadi remaja yang stunting, jadi remaja yang kurang gizi, jadi remaja yang minimal gitu kondisi kesehatannya. Karena tidak melakukan penimbangan bayi dan balita ini secara rutin melalui program posyandu dan lain-lain. Kemudian ini ASI eksklusif tadi ya. ASI eksklusif itu sebaiknya diberikan mulai dari usia 0 sampai 23 bulan atau 2 tahun. Karena ini udah banyak penelitian juga, banyak penelitian yang meneliti tentang ini, antara bayi yang diberikan ASI eksklusif selama 2 tahun oleh ibunya dengan yang tidak, jika dibandingkan kekebalan tubuhnya, imunitasnya itu jauh lebih bagus. Yang mendapatkan ASI selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Selama 2 tahun full. Jadi ini tapi juga kita tidak bisa, karena banyak faktor yang mempengaruhi, memang tidak semua ibu itu diberikan kesempatan untuk memberikan ASI selama 2 tahun. Karena ada banyak faktor sekali, ada yang memang tidak, produksi ASINya memang sedikit, sehingga dia mungkin hanya bisa 6 bulan atau sampai beberapa bulan saja. Bisa karena faktor genetik, stres, dan lain-lain. Ya, dukungan dari keluarga ini juga sangat mempengaruhi kondisi ibu dan bayi pada saat menyusuinya. Ini teman-teman yang cowok dan bapak ya, walaupun bapak ini tidak menyusui, tapi supportnya itu sangat diperlukan.
Jadi ketika nanti istrinya menyusui, memberikan ASI itu harus disupport. Support itu nggak cuma ayo ayo semangat semangat di sampingnya waktu saat menyusui gitu, enggak ya. Ayo mah bisa gitu ya. Supportnya itu ya beliin tas kayak, nah itu beliin sepatu, nah itu support itu. Maka kan jadi nggak stres dia. Pekerjaannya kan dan seterusnya ya. Itu bentuk-bentuk support. Kemudian mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Ini kita harus berterima kasih sekali sama Pak COVID ya. Bertahun-tahun tenaga kesehatan masyarakat, saya termasuk saya masyarakat, PR kita nyuruh orang cuci tangan dengan air bersih dan air mengalir dan sabun itu susah sekali. Mulai saya PKL dulu, zaman saya kerja lapangan di desa-desa, itu problemnya ini, susah sekali. Orang suruh cuci tangan itu susah. Udah disediain sabun, air itu susah sekali untuk cuci tangan. Pas COVID datang, tanpa disuruh, udah mereka itu semua sekarang saya lihat di tetangga-tetangga saya, bahkan depan rumah itu selalu ada wastafel. Entah itu dari tong, dari apa yang diisi air, kemudian disediakan sabun juga. Di restoran, di depan mall, di tempat kerja, di tempat-tempat umum, sekarang semuanya ada. Akses untuk cuci tangan banyak sekali. Dan orang juga care, orang juga melakukan cuci tangan. Ini keberhasilan yang sangat hebat ini ya. Seluruh Indonesia jadi rajin cuci tangan setelah kejadian pandemi COVID kemarin. Ini hal positifnya. Ini hal positifnya. Ya, cuci tangan itu kapan aja. Yang pertama ketika kita sudah dan sebelum makan, itu momen-momen kita harus mencuci tangan. Setelah kita ke kamar mandi, entah itu buang air kecil maupun buang air besar, itu kita harus cuci tangan. Setelah kita menggunakan atau kontak dengan bahan-bahan kimia, entah itu pestisida atau apa, kita harus segera cuci tangan. Ya, sebelum dan setelah menyusui dan seterusnya, banyak momen-momen kita harus cuci tangan. Terus yang kelima, indikator PS yang kelima, perilaku kebersihan sehat, memakai jamban sehat. Mungkin teman-teman yang di sini heran, kenapa kok memakai jamban sehat ini termasuk indikator perilaku kebersihan sehat? Mungkin teman-teman semuanya sudah, kalau BABAN ini semua. C3T dan seterusnya itu yang masih, jangankan 3T, saya aja pernah ke daerah Malang Kabupaten ya. Daerah Malang Kabupaten di sungainya itu saya lihat orang BAB di sana, di samping sungai. Padahal ini di daerah Malang ini. Saya kira di Malang udah nggak ada ya. Karena termasuk kota besar. Nyatanya masih ada. Apalagi yang di daerah-daerah yang lebih pelosok lagi. Jadi memang masih ada case-case seperti ini. Jadi program 1000 jamban, gerakan jamban sehat, itu terus digencarkan agar untuk memenuhi kemampuan masyarakat tadi. Kan kita nggak mungkin nyuruh mereka buang air di jamban, tapi kita nggak menyediakan jambannya. Kita sudah sediakan itu, gerakan jamban sehat dan lain-lain, untuk menunjang kemampuan ini. Tapi ada juga yang mereka tetap tidak mau, karena sensasinya beda katanya. Kalau di sungai itu, mohon maaf, pantat dengan air itu kan bertemu. Nah itu ada sensasi yang beda menurut mereka. Waktu saya PKL ya, waktu saya PKL daerah Probolinggo, saya kan wawancara juga. Kenapa? Apa alasannya kok udah disediakan ada jamban, ada toilet umum? Kenapa kok Bapak Ibu ini masih memilih gitu di sungai? Padahal kan bahaya gitu, ada bahayanya dan lain-lain. Mereka bilangnya seperti itu. Ada sensasi yang tak ketika itu memakai jamban. Saya nggak tahu sensasinya seperti apa karena saya nggak coba. Kemudian yang keenam, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Ini termasuk salah satu indikator
PABS. Jadi minimal dalam sehari itu kita melakukan aktivitas fisik selama 30 menit. Selama 30 menit kita. Oke, lanjut lagi. Kemudian indikator yang ketujuh, mengkonsumsi. Oh, lanjut dulu ya, aktivitas fisik ya. Tadi kita minimal 30 menit dalam aktivitas fisik itu. Yang dimaksud jangan cuman kemarin udah nyapu, Pak saya udah ngepel, Pak saya udah bersihkan rumah. Itu memang salah satu aktivitas fisik. Tapi yang dimaksud di sini tuh aktivitas fisik yang berupa olahraga. Entah itu jogging, entah itu senam. Nah, itu termasuk aktivitas fisik yang ini. Kalau dibagi menjadi 3 ya, ada yang aktivitas fisik sehari-hari, berjalan, kemudian menyapu, memasak, mencuci, itu aktivitas fisik. Terus yang kedua ada aktivitas fisik yang bersifat olahraga tadi. Olahraga itu berarti yang ada kompetisinya. Contoh sepak bola, ada menang dan kalah. Contoh badminton dan lain-lain. Kemudian ada aktivitas fisik yang berupa senam, lari dan lain-lain itu yang tidak ada skornya, yang tidak ada menang dan kalah. Kemudian yang ketujuh, konsumsi buah dan sayur setiap hari ini ya, yang sering kali teman-teman kosan lewatkan mungkin buah dan sayur ini untuk anak kosan sangat susah. Kalau di rumah mungkin masih bisa, tapi kalau di kosan mungkin udah lupa makan buah, makan sayur dan sebagainya. Padahal itu termasuk salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak merokok dalam rumah. Ini ada yang merokok enggak? Ada yang merokok enggak? Indra, Pak. Ya? Pascal, ngerokok Kal? Enggak, Pak. Sekarang enggak, merokok, Pak. Sekarang enggak, kan? Pascal merokok, Pak, ngebes. Sekarang enggak, Pak, nanti, Pak. Nah, benar. Kalau Pascal off cam ngerokok, Pak. Perokok pasif. Nah, itu tidak merokok dalam rumah ini juga menjadi salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Apalagi kalau sudah mempunyai balita, bayi itu tidak benar-benar tidak boleh merokok dalam rumah. Penggunaan air bersih. Nah, ini ya. Ini yang mungkin di kota-kota ini udah mulai berkurang lah. Tapi di daerah masih banyak orang yang kesusahan untuk akses air bersih. PDAM masih susah, air kekeringan dan seterusnya. Itu masih terjadi di daerah-daerah. Dulu saya di PKL di Probolinggo itu dalam seminggu itu mandinya itu nggak tiap hari karena susah air. Probolinggo Probolinggo masih termasuk ya dekat lah dengan Malang dan seterusnya, tapi masih susah di sana. 10 terakhir ini memberantas jentik nyamuk. Ini nyamuk ini ya kita nggak cuma nyamuk tapi faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan penyakit, entah itu kecoa, tikus dan lain-lain. Ini yang kita utamakan nyamuk. Bagaimana kita melakukan 3M. Waktu dulu ada gerakan 3M. Itu untuk memberantas jentik nyamuk. Di air yang menggenang, air-air bersih yang menggenang. Dari 10 indikator ini, yang paling ketercapaiannya paling dikit yaitu konsumsi sayur dan buah tiap hari. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013. Persalinan dengan nakes sudah mulai tinggi,
Memberi ASI eksklusif ini juga terendah kedua ya. Kita lihat. Cuci tangan dengan benar. Nah, ini udah naik nih. Ini tahun 2013 segini nih. Sekarang 100% mungkin ya. Kalau ada riskesdas lagi, riskesdas ini kan 5 tahun sekali. Data terakhir 2018. Data terakhir 2018 belum COVID. Saya yakin data setelah COVID ini 100% nih. Cuci tangan dengan benar ini. Jadi baru ada riskesdas itu 2018 ditambah 5. Berarti 2023 nanti akan ada riskesdas lagi. Nah, itu kita bisa membandingin ini. Ini pasti akan berubah di nomor 1 mungkin. Nah, ini proporsi rumah tangga yang menerapkan BHBS dengan baik. Memang paling banyak yang masih kurang di daerah pedesaan ya, jika dibandingkan dengan kota. Ini kita lihat grafiknya, di kota lebih tinggi penerapan BHBS-nya dibanding di desa ya, karena kita udah tahu sendiri tadi akses air masih susah, kemudian tadi persalinannya masih belum 100% ke nakes dan lain. Dan jika dilihat dari ekonominya, terbukti bahwa kesehatan itu berbanding lurus dengan kondisi ekonomi ini. Lihat. Dengan ekonomi terbawah, itu juga penerapan BHBS-nya paling rendah. Linear, semakin naik, menengah, kemudian menengah ke atas, dan seterusnya sampai teratas paling tinggi. Ini bukti bahwa memang faktor ekonomi juga mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, contohnya aja misalnya gimana dia mau makan buah dan sayur tiap hari kalau tidak ada uangnya. Sedangkan orang-orang yang lebih punya uang, lebih bisa membeli dan memiliki akses yang lebih baik. Ini proporsi merokok ya. Kita lihat memang dominan laki-laki untuk perokok itu, jika berdasarkan gendernya, perempuan cuma 1,9% aja. Dan jika kita lihat berdasarkan distribusinya berdasarkan usia, paling tinggi berada di usia muda ini. Di usia produktif, mulai dari 20, tapi hampir rata ini ya, hampir rata kalau rokok. Mulai usia 20 sampai 65 tahun bahkan mereka persebarannya rata. Memang mungkin yang membedakan nanti usia ini. Mungkin usia awal merokok sekarang udah bisa lebih mudah. Ini mulai tahun 10 tahun dia udah mulai merokok. Tapi sekarang anak-anak SD juga beberapa sudah ada. Dan yang unik, kalau tadi perilaku hidup bersih dan sehat itu berpengaruh karena ekonomi, kalau merokok tidak. Justru malah konsumsi rokok ini dari orang yang menengah, orang yang dari kalangan ekonomi bawah, paling tinggi dari orang ekonomi bawah. Jadi kita asumsikan mereka lebih milih beli rokok daripada beli buah dan sayur. Orang-orang dari kalangan ekonomi bawah lebih memilih beli rokok dibanding beli buah dan sayur. Ini kita lihat. Atau mungkin mereka mikirnya tembakau juga sayur ya. Jadi, ini saya udah konsumsi sayur nih. Ya nggak salah sih, tembakau juga sayuran ya. Tapi bukan itu maksudnya. Ini kita lihat yang ekonomi terbawah, justru konsumsi rokoknya paling tinggi. Kalau kita lihat dari distribusi persebaran pendidikannya, juga orang-orang yang tamatan lulusan SMA ini paling banyak. Bahkan yang tidak sekolah juga banyak.
PHBS selain diterapkan di rumah, juga yang paling signifikan yang mempengaruhi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yaitu di sekolah. Karena kalau kalian pelajar, 8 jam waktu kalian dalam sehari itu dihabisin di kampus, di sekolah. 8 jam lagi di rumah, 8 jam lagi istirahat. Nah, jadi sekolah ini mempengaruhi. Jadi kalau PHBS di rumahnya bagus, tapi PHBS di sekolahnya jelek, ya sama aja. Tempat kerja juga, bagi pekerja, dalam sehari dia bekerja 8 jam di tempat kerja. Dia bekerja 8 jam di tempat kerja. Jadi percuma kalau diberikan rumahnya udah ada jamban sehatnya, rumahnya sudah ada air bersihnya. Tapi ketika di tempat kerja dia tidak menemukan itu, ya sama aja. Perilakunya berubah lagi ketika di tempat kerja. Jadi penting juga PHBS di tempat kerja. PHBS di sarana kesehatan. Nah ini juga ya, bagi pasien, tenaga kesehatan, semua yang ada di fasilitas kesehatan itu harus dipenuhi PHBS-nya. Di tempat-tempat umum, ini yang sering kita ya, tempat umum termasuk mall, kemudian tempat ibadah, taman. Kalau misalnya kita lagi ke taman, terus tidak ada jamban, tidak ada toilet umum, ketika kita pengen buang air besar atau buang air kecil, ya gimana? Di balik pohon akhirnya. Ini PHBS di tempat kerja. Definisinya masih sama, yang membedakan yaitu sasaran dan lokasinya. Kerja ini merupakan ya, memberdayakan karyawan agar mengetahui, setelah tahu dia mau, setelah mau dia mampu, mempraktekkan PHBS di tempat kerja. Sasarannya pekerja, Mas. Kalau PHBS rumah tangga, sasarannya keluarga. Kalau PHBS di tempat sekolah, sasarannya pelajar dan tenaga pengajar. Nah, itu beda-beda. Tujuan PHBS tempat kerja yaitu untuk mengembangkan PHBS ya di tempat kerja. Jadi untuk mensupport tadi, kalau di rumahnya udah bagus, di tempat kerjanya jangan sampai lebih jelek. Atau bahkan keberuntungan kalau di rumahnya tidak ada jamban, di rumahnya tidak ada air sehat, tapi di tempat kerjanya dia punya itu akan menambah, dia akan berubah dari tempat kerjanya. Selain itu, PHBS tempat kerja juga dapat meningkatkan produktivitas. Dengan kita menerapkan PHBS, tentunya pekerja jadi tidak sering sakit, tidak sering absen. Maka dari itu dia produktivitasnya akan meningkat. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Menurunkan angka absensi karena dia makannya teratur, gizinya seimbang, kebersihan personal hygiene-nya dijaga, maka dia jarang sakit. Jarang sakit, maka jarang absen. Jarang absen, produktivitas meningkat. Angka PAK turun. Nah, itu fungsi dari tujuan PHBS di tempat kerja. Ini indikator PHBS yang ada di tempat kerja. Sebagian sama, yang dihilangkan yang tidak relevan. Contoh persalinan, yang nggak mungkin persalinan di tempat kerja. Nah, itu nggak ada persalinan. Maka yang ada tidak merokok, kemudian konsumsi makanan di tempat kerja, menyediakan kantin agar tidak jajan sembarangan, menyediakan sarana olahraga, misalnya tempat kerja yang tiap Jumat itu ada kegiatan Jumat sehat, senam,
olahraga yang lain. Nah, itu bentuk PHBS. Olahraga yang tiap Jumat melakukan kegiatan Jumat sehat, Rabu sehat, dan lain-lain. Terus menyediakan sarana cuci tangan, udah hampir semua tempat kerja. Memberantas jentik nyamuk, menggunakan air bersih, menyediakan jaman sehat, membuang sampah, dan menggunakan APD yang sesuai dinas pekerjaan. Berikutnya PHBS di area pendidikan. Ini juga penting. Pendidikan ini di sekolah, di pondok, ya, asrama, dan lain-lain. Pondokan itu kan seringkali identik dengan penyakit apa kalau di pondok itu? Ada yang tahu nggak? Ebis, Pak. Penyakit apa? Ebis, gudik. Skabies, ya. Penyakit kulit. Itu banyak juga. Karena apa? Ya karena personal hygiene-nya, karena kebersihan personalnya yang kurang. Entah itu air bersih, airnya faktor air, kemudian faktor tempat tidur, dan lain-lain. Ini karena kurangnya PHBS di tempat di area pendidikan, terutama di pondok dan lain-lain, di asrama. Yang sasarannya pasti peserta didik, santri, mahasiswa, siswa, guru, dan juga masyarakat di lingkungan sekolah tersebut. Indikatornya PHBS di sekolah itu yang mencuci tangan dengan sabun, menyediakan kantin dengan jajanan yang sehat sehingga pelajar atau mahasiswa siswanya tidak jajan sembarangan di luar. Menyediakan jaman sehat, olahraga yang teratur, juga tidak merokok di sekolah, dan seterusnya. Ini yang tidak kalah penting, PHBS di tempat umum. Ini merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat, pengunjung, pengelola tempat-tempat umum, ya, agar yang tidak tahu menjadi tahu, agar yang tidak mau menjadi mau, dan agar yang tidak mampu menjadi mampu. Yang termasuk tempat-tempat umum, sarana pariwisata, ini bisa di wisata alam maupun wisata buatan. Wisata alam seperti gunung, pantai, air terjun. Ini banyak-banyak. Kalau wisata alam tuh mungkin sekarang udah mulai ya ada pengelolanya, disediakan toilet dan lain-lain. Kalau yang wisata baru biasanya belum ada. Di gunung terutama, misalnya di gunung tidak ada jamban sehat. Nah, ini harus diperhatikan. Sarana transportasi, ini bisa di bandara, di terminal, stasiun. Nah, ini juga harus dipastikan PHBS. Sarana ibadah, gereja, pura, masjid, wihara, dan seterusnya. Sarana perdagangan dan olahraga, bisa pasar, mal, gelanggang olahraga, itu juga harus dipastikan PHBS. Sarana rekreasi dan sosial lainnya. Ini indikator PHBS di tempat umum. Ada tambahan yaitu tidak meludah sembarangan. Nah, ini salah satu indikator yang tidak ada di mana tapi ada di tempat umum. Karena ada penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui droplet dari ludah. Tidak merokok di tempat umum. Ini sering nih. Kalian ngerokok boleh lah, tapi jangan di area-area yang umum. Contohnya sambil motoran ngerokok. Apa coba? Sambil motoran pegang rokok. Kasihan yang belakangnya. Atau di tempat-tempat umum lainnya. Menggunakan air bersih, menggunakan jaman, dan membuang sampah pada tempat. Jika semua tempat sudah menerapkan PHBS, ya secara teori harusnya derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat.
Oke, mungkin itu terkait PHBS di segala sektor, mulai dari PHBS rumah tangga, PHBS sekolah, PHBS tempat umum, kemudian PHBS tempat kerja dan sarana kesehatan. Mungkin sebelum ini kita masih punya banyak waktu untuk sharing atau tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Gimana? Ini banyak yang jadi satu ya, online-nya. Nggak ada yang nanya nih. Cukup jelas kan, teman-teman? Jelas, Pak. Kalau jelas bisa diakhiri nih. Cukup ya? Cukup jelas, Pak. Oke, jika sudah cukup, berarti tinggal saya utang 1 TM aja ya. Tinggal TM terakhir ya. TM 15. Nah, mungkin bisa diagendakan minggu depan di minggu make up. PJMK-nya mana PJMK? Iya, Pak. Alfi ya? Iya. Mau hari apa, Pak? Selasa, Minggu Pak. depan, minggu depan ada kuliah atau Mas Yan? Selasa luring, Pak. Selasa luring. Senin ada nggak? Mungkin mau siangnya, Pak. Senin aja, Senin. Kan daring aja. Oh, daring aja. Ya, Pak. Senin kuliah apa Senin? Senin kosong, Pak. Artinya. Senin aja, Vi. Gimana? Iya, baik, Pak. Hari Senin ya. Jam berapa, Pak? Jam 7:30. Paginya setengah 8. Jam 8, jam 8. Jam 8. Iya, Pak. Senin jam 8 aja. Oke, mungkin bisa kita akhiri untuk TM hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila selama penyampaian kuliah ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.